Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan soal relasi antar sila. Banyak orang yang salah paham bagaimana sih pola relasi antar sila ini. Dan sejauh ini ah, pemaknaan tentang bagaimana relasi antar sila ini kurang mendapatkan pembahasan yang cukup luas ketika pelajaran Pancasila. Padahal menurut saya ini penting. Karena ini kan juga akan menjadi topik, dalam menulis tugas Anda. Paling tidak ada empat. Anda bisa menambahkan sampai 5, 6, tetapi yang saya pikirkan baru 4, eee, relasi antar sila ini. Yang pertama adalah ada orang yang mengatakan bahwa sila ini bersifat hierarkis, artinya bahwa nomor satu, artinya ketuhanan yang Maha Esa, itu yang paling penting, paling utama karena dari sila ketuhanan yang Maha Esa inilah, maka kemudian menginspirasi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Jadi sifatnya hierarkis. Karena itulah sila ketuhanan yang Maha Esa disebutkan nomor satu. Ada orang berpandangan begitu. Ada juga orang berpandangan bahwa ini tidak hierarkis, bisa dipertukarkan, artinya nomor satu tidak harus ketuhanan yang Maha Esa, bisa saja yang nomor satu itu adalah persatuan Indonesia, tetapi harus bersifat hierarkis dalam pengertian level pentingnya. Artinya, kalaupun toh misalnya bisa dipertukarkan, kita boleh nggak sih secara yuridis kemudian kita mengatakan bahwa sila pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi sila pertama itu adalah persatuan Indonesia. Karena kita tahu juga bahwa misalnya rumusan Pancasila yang disampaikan dalam pidato Soekarno pada saat 1 Juni itu ketuhanan itu adalah bagian yang terakhir nomor 5. Tetapi kenapa kemudian menjadi nomor satu, itu tentu ada sejarahnya. Anda bisa mengkaji dari situ. Kemudian yang ketiga adalah cara pandangnya, ataukah bermakna ini hanya perbedaan cakupan saja, bukan bersifat hierarkis. Kalau level ketuhanan yang Maha Esa itu level pada individual, artinya individu-individu masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah sila kedua itu adalah relasi antar individu yang harus dibangun dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga itu sudah berada dalam skala negara. Artinya harus bersatu. Kalau untuk mewujudkan negara tidak cukup hanya kemudian kemanusiaan dalam relasi antara manusia. Kalau mau dalam bentuk negara, maka kemudian harus bersatu padu, harus memiliki jiwa yang sama. Karena itulah, nah dalam negara itu ada pemimpin bagaimana cara memilih pemimpinnya, maka kemudian diatur pada sila keempat. Nah, negara ini harus memiliki tujuan dan cita-cita. Tujuan dan cita-cita itu kemudian dimaknai sebagai sila kelima. Ada orang memaknai begitu. Tetapi ada juga orang yang memaknai sebenarnya dalam posisi setara, saling mengunci antar sila. Artinya sila pertama itu menginspirasi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua juga menginspirasi sila pertama, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Begitu juga dan sila ketiga yang menginspirasi sila kedua, sila pertama, sila keempat, sila kelima. Begitu saling seterusnya aja. Tidak dalam posisi mana yang lebih penting, tetapi dalam posisi setara. Nah, kira-kira Anda berada dalam interpretasi Anda, menurut Anda itu seperti apa? Nah, menurut Anda seperti apa? Ini tentunya juga harus disertai dengan argumen Anda. Kalau Anda bisa mengutip dan beberapa sumber itu lebih baik. Nah, penjelasan tentang esai dari masing-masing sila, pola relasi antar sila itu saya kira demikian. Terima kasih.